sebuah support. Nah, kalau misalnya di dalam SND itu dia disebutnya dengan flag limit. Nah, di sini ada flag limit atau demand area, dan kalau misalnya kita cek ya di time frame daily-nya, ini daily-nya ya, sekali lagi ini daily-nya, ini akan ada area support yang di break menjadi area support lagi, tapi dikuatkan oleh demand, dan juga yang keempat itu dari segi Quasimodo level. Nah, kemungkinan besar RP ini bakal on technical analisanya. Untuk Solana sendiri, ini dia bakal ada retouchment terlebih dahulu, masuk lagi ke area sebuah demand yang ada di sini ya. Jadi yang ada di area sekitar 184 US dollar dan juga 170 US dollar untuk salah satu key point-nya. Dan untuk psikologi resistennya kemungkinan besar sih masuk area. Jadi mungkin ya karena saat ini hype Solana masih kenceng ya Mas Dava ya, soal meme coin juga karena based on Solana chain, mungkin bisa dibahas dikit Mas soal Solana. Oh, Solana, oke. Nah, Solana ini adalah sebuah koin yang saya pribadi itu di YouTube ya, ini konten itu nyicil Solana 100.000 per minggu ya. Ini kita masuk dulu. Nah, kita coba cek ya di YouTube saya, kalian bisa cek juga sebelum kita masuk ke analisanya. Jadi Solana ini adalah salah satu koin saya cicil Solana 100.000 per minggu. Itu averaging Solana saya itu di area sekitar berapa ratus US dollar ya, dan sekarang udah mengalami kenaikan sekitar 50% ya, cuman cicil Solana 100.000 per minggu teman-teman. Nah, kalian juga bisa cek juga di YouTube-nya saya di sini. Di sini saya sering ngasih insight dan berbagai analisa lainnya. Nah, kemarin itu kita udah bahas juga ya pergerakan Bitcoin 3 hari yang lalu. Nanti kita akan coba update lagi lah ya. Nah, di sini saya udah pernah bahas juga Solana, dan juga saya juga udah nyicil juga ya Solana 100.000 per minggu yang ini ya, borong Solana 100.000 per minggu. Kalian bisa cek aja hasilnya di sini. Nah, kebetulan saya juga udah dapat dulu Solana itu di area sekitar sini ya. Kalau nggak saya itu di area sekitar 85-an lah. Dan saya udah 70%-an udah exit di Solana karena udah 2x kebetulan. Dan sekarang tuh saya switching di beberapa koin meme ya sebenarnya. Nah, kita akan coba Solana terlebih dahulu teman-teman. Untuk Solana saat ini good chart banget sih. Ini ada cantik ya, chartnya itu seksi dari technical analisanya. Di sini dia berhasil breakout sebuah bullish pattern-nya. Kalau misalnya kalian cek di chart pattern, ini dia membentuk sebuah bullish pattern teman-teman. Bullish pattern itu adalah sebuah pola chart continuation pattern atau pelanjutan ala harga. Continuation itu per arah harga ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa cek juga. Di sini gua lihat ya, dia udah membentuk sebuah bullish pattern, dan di sini bullish pattern-nya dia berhasil di breakout teman-teman, atau ada sebuah impulsive move yang dia berhasil nge-breakout area key level-nya di area sini. Nah, kemungkinan besar untuk Solana sendiri dia bakal mengalami pump lagi yang sangat cukup signifikan, tapi dengan syarat teman-teman dia bakal ada retouchment terlebih dahulu. Jadi untuk mungkin ya bulan Agustus ini altcoin ini bakal retouchment sampai Januari di pertengahan. Jadi altcoin ini bakal bearish sampai Januari pertengahan, dan juga di Januari akhir altcoin ini bakal mengalami kenaikan yang sangat gila-gilaan itu sampai ke berarti Maret ya kemungkinan besar. Nah, untuk technical analisanya, based on technical analisanya, untuk Solana sendiri ini dia bakal ada retouchment terlebih dahulu, masuk lagi ke area sebuah demand yang ada di sini ya. Jadi yang ada di area sekitar 184 US dollar dan juga 170 US dollar untuk salah satu key point-nya. Dan untuk psikologi resistennya kemungkinan besar sih masuk area sini ya teman-teman. Nah, jadi kemungkinan besar untuk kalian yang mau take it Solana, menurut gua pribadi kalian bisa
pakai strategi multiple entry strategy, jadi 25% di area sini, di area sekitar 184, dan juga 25%-nya di area 152. Karena kalau misalnya kayak level yang ada di sini ini dia berhasil di breakout, teman-teman, kemungkinan besar Solana ini bakal down. Jadi nggak akan mungkin bisa kalau misalnya Solana ini berhasil breakout aja area sini, ini udah pasti down, teman-teman. Jadi kalian bisa tungguin dua area sini, use the multiple strategy entry, atau entry-nya tuh multiple. Itu gimana sih? Jadi misalnya kalian punya uang 10 juta, 5 jutanya di area 184, 5 jutanya di area 152. Jadi dia ini bisa berbanding resikonya dengan rewardnya. Dan untuk next targetnya Solana, kalau misalnya kita lihat based on analisanya, dan kita coba pakai Fibonacci-nya dari low yang ada di sini ke high-nya, teman-teman, dia bakal ada masuk mungkin ke area $300, karena itu targeting angka psikologi, dan juga masuk ke area sekitar $336. Nah, dan untuk kenaikannya dia bakal ada kenaikan 130% nanti. Nah, itu sih Mas untuk analisa saya di Solana. Wih, mantap nih insight-nya. Dan keren juga sih, jadi lu DCA Solana 100.000 per minggu ya, Mas Dava ya. Selanjutnya mungkin kita bisa bahas soal ini Mas. Apa nih? Oh, Sui. Sui, oke, boleh. Sui. Oke, kita coba bahas Sui ya. Kebetulan kemarin tuh saya dapat Sui itu di 17 ya, tapi saya TP di 21, soalnya pakai leverage teman-teman. Itu dan naik berapa ratus persen, itu saya nggak kuat nahan profitnya, jadi saya langsung TP. Itu kalau misalnya sekarang kan udah $5 ya. Wah, ini sekarang udah hampir $5. Nah, saya bahas Sui itu di area sini teman-teman. Ini aja masih ada technical analisanya ya, area-area beli ini. Jadi ini udah gua bahas juga di YouTube kemarin. Ini gua udah beli di area sini teman-teman, di 1,7 dolar. Ini area jualnya kita udah tarik semuanya tuh, kita udah jual sebenarnya ya. Aset member-member saya yang ada di CryptoPost, orang-orang yang di grup CryptoPost itu udah pasti udah pada jual ya aset Sui ini. Nah, tapi menarik ya, kita akan coba analisa lagi untuk Sui-nya. Dia bakal kemana ya teman-teman, dan semoga aja dia masih bisa mengalami kenaikan ya, karena saya pribadi saya udah ngambil Sui di area sini teman-teman. Nah, kita coba analisa Sui ya. Kalau misalnya kita cek ya, untuk saat ini dia ini berhasil ya breakout ya teman-teman, di sini area sebuah resistennya, dan dia mengalami kenaikan di area sini sampai ke area atas itu 200%-an atau 2x ya. Jadi ini ada tips juga dari saya, kalau misalnya kalian ngambil altcoin yang big market cap, itu maksimal dia bisa naik di bulan itu cuma 3-5x teman-teman. Gak akan sebanyak altcoin yang low cap. Altcoin yang low cap itu bisa 10x, 20x, tapi kalau misalnya yang big cap seperti Sui, Solana, itu 2x aja kalian harus udah bersyukur, kalian udah bisa take profit sebagian. Nah, tapi kita coba masuk ke time frame yang lebih kecilnya. Kalau misalnya gue lihat ya teman-teman, di time frame Sui saat ini dia masih stay on bullish ya, dia masih stay on bullish. Bagusnya Sui ini dia masih stay on bullish, dan kemungkinan besar di sini ada demand area, dan Sui untuk saat ini dia mungkin aja teman-teman dia bakal masuk ke area demand lagi, karena di sini ada sebuah area demand dan juga area flag limit ya. Jadi area demand flag limit itu apa? Jadi ini ada area resisten yang berhasil di break dan menjadi area sebuah support. Nah, kalau misalnya di dalam SND itu dia disebutnya dengan flag limit. Nah, di sini ada flag limit atau demand area, dan kalau misalnya kita cek ya di time frame daily-nya, ini daily-nya ya, sekali lagi ini daily-nya, ini akan ada retestment-nya mungkin ke area 3,8 sampai ke area-area sini sih. Dan kalau misalnya kita coba cek di time frame 4 hanya sendiri, ini belum ada ya, dia masih tertahan di area resistennya teman-teman. Kecuali kalau misalnya resisten ini dia berhasil di breakout, kemungkinan besar dia bakal mengalami kenaikan mungkin sampai ke 5,5 US dollar atau 16%-an lagi. Nah, untuk jangka panjangnya teman-teman, untuk Sui ini sendiri sebenarnya targeting gue itu di 5 US dollar, tapi kalau misalnya yang nggak tahu ekosistem dia bagus atau nanti akan ada upgrade atau apa, kan kemarin itu dia kolaborasi kalau nggak salah itu dengan Phantom ya. Nah, kalau misalnya dia akan ada upgrade atau apa, ekosistemnya lebih bagus, 7 US dollar itu bakal sih, scan sih. 7 US dollar itu bisa lah. Jadi kalian bisa ceknya tuh di
area-area sini. Jadi 7 US dollar untuk SWI jangka panjangnya itu masih oke sih ya. 7 US dollar itu untuk good opportunity di area situ sih. Itu sih Mas untuk SWI sendiri. Nice. Jadi ya SWI termasuk back cap sih kayak Mas ya. Jadi bener sih 2x itu udah bagus banget buat teman-teman nanti take profit. Oke, mungkin ini koin terakhir yang bisa kita ini Mas, pertanyaan terakhir ya. Kita analisa. Oke, boleh Mas. Ya, ada beberapa yang tanya XRP Mas, Ripple. Oh, XRP ya. Yes, jadi primadona di pulpen kali ini. Iya, betul Mas. Ya. Nah, oke, kita masuk ke chart XRP ya. XRP itu dia ini teman-teman koin yang sideways ya, dan kebetulan kemarin itu karena dia memenangkan beberapa tuntutan dari SEC, dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, kita langsung masuk lagi ya. XRP dia mengalami kenaikan kalau saya baca itu karena dia memenangkan beberapa tuntutan dari SEC, dan juga Gary Gensler sebagai pemimpin SEC itu dia nggak tahu dipecat, nggak tahu mengundurkan diri ya, tapi udah keluar intinya, makanya XRP itu ada kenaikan signifikan dan juga didorong oleh si Trump ya teman-teman. Itu dari segi faktor kenaikannya. Nah, kalau misalnya kita cek dari segi technical analisanya teman-teman semuanya, untuk saat ini gue pribadi XRP ini dia tertahan dan juga udah ngambil sebuah area buy demand di area sini, dan kita masih stay on bullish ya terhadap XRP. Belum ada yang bearish. Kenapa belum ada yang bearish? Karena belum ada sebuah one structure dia, atau dia belum ada membuat low yang cukup signifikan untuk bearish teman-teman. Nah, kalau misalnya kita cek ya untuk XRP ini sendiri, ini kalau kita cek dari time frame satu hanya, dia ini masih ini ya teman-teman, dia ini masih penurunan atau koreksi. Jadi dia ini masih koreksi, dan sekarang adalah kalau kita coba masuk ke time frame 4 hanya lagi. Nah, ini ada beberapa area kalau misalnya kalian mau buying XRP. Jadi area sini teman-teman semuanya area sekitar 21 US dollar dan juga di area sekitar 2 US dollar. Nah, ini area-area pembelian XRP menurut gua pribadi teman-teman, karena di sini area demand plus juga area sebuah Quasimodo level. Nah, ini enak semua. Ini enak banget ya XRP ini, ada yang namanya area Quasimodo level. Ini low, ini high, dan ini low, ini high. Dan kemungkinan besar XRP bakal masuk ke sini, dia bakal pump. Ini sebuah teori yang sangat cukup bagus ya. Jadi Quasimodo level itu adalah QML level. QML level ini dia diambil dari seorang kisah nyata. Kalian bisa cek aja di Google. Dan ini teman-teman, XRP dia membentuk sebuah chart Quasimodo level atau pembalikan arah harga. Ketika ada arah atau chart seperti ini, Quasimodo level, suatu aset itu akan bergerak cukup signifikan ya teman-teman ke arah tersebut, mau itu mau itu naik atau mau itu turun teman-teman. Nah, ini untuk XRP sendiri, ini gue akan mungkin ini bagus ya, cukup menarik sih ini XRP ini di area sini, di area sekitar 2 US dollar itu satu, kalian bisa ngambil di situ karena angka Fibonacci, kedua angka area demand juga, ketiga ini ada area support yang di break menjadi area support lagi tapi dikuatkan oleh demand, dan juga yang keempat itu dari segi Quasimodo level. Nah, kemungkinan besar XRP ini bakal masuk ke area 2.1 dan juga 2 US dollar per koinnya. Dan untuk next move-nya XRP ini mungkin ke area 2,8, jadi ini akan ada potensial dia masuk ke area 40%-an lagi ya menurut gue pribadi. Tapi dengan syarat teman-teman, kalau misalnya kan di sini juga ada sebuah area resisten ya teman-teman. Nah, ini ada sebuah trendline resisten, jadi kalau misalnya dia bisa aja naik dulu breakout area sini tanpa dia retest ke area bawah yang ada di sini, itu bisa aja. Tapi gue lebih safety-nya, lebih aman ngambil XRP ini di area bawah yang ada di sini. Kalian kalau misalnya mau ambil di area atas yang ada di sini itu nggak apa-apa, tapi itu sangat-sangat beresiko. Nah, jadi gitu ya untuk XRP, untuk next move dia ke area 2,8 dan juga 3 US dollar. Oke, Mas Dava, karena ya sayang banget ya sebenarnya masih banyak token yang teman-teman Bitget Indonesia pengen dianalisa, tapi karena keterbatasan waktu dan ya terima kasih banyak Mas Dava buat penjelasannya dan juga
untuk analisa token-token yang menarik buat diikuti? Saya mau nyampaikan untuk kalian yang masih berada di market atau masih beli Bitcoin, hold aja, kita hold Bitcoin. Dan juga untuk kalian yang trading atau untuk kalian yang pegang koin, yang pertama itu kalian harus punya pengetahuan dan kenapa, alasannya apa gitu, alasan yang konkret saya beli koin ini. Jadi kalau misalnya kalian menanyakan kepada diri kalian alasan-alasan kalian kenapa membeli koin tersebut, itu pastinya investasi kalian itu pasti profit, teman. Nah, itu kunci investasi profit itu seperti itu. Jadi kalian bisa menanyakan sebelum membelinya kepada diri kalian sendiri, kenapa saya harus membeli koin ini. Nah, jadi segitu aja sih Mas dari saya pribadi. Menarik sekali, yes benar sih. Jadi koin itu kalau kita beli jangan sampai kita ikut-ikutan orang lain. Ikut boleh, tapi tetap lakukan sekali lagi do your own research, karena apapun itu uang kita. Jadi jangan sampai kita belinya itu asal-asalan dan menyebabkan uang yang udah terkumpul dengan susah payah tadi hilang. Jadi sekali lagi disclaimer ya yang disampaikan oleh Mas Dava juga non financial advice itu, ini karena sisi edukasi dan buat insight teman-teman. Sekali lagi lakukan research teman-teman sendiri untuk melakukan trading dan juga pembelian aset digital apapun. Oke, jadi untuk sesi malam hari ini kita akhiri. Sekali lagi terima kasih buat Mas Dava, buat insight luar biasanya Mas. Siap, terima kasih juga Mas Max. Yes, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman juga. Oke, ya terima kasih banyak.